Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya pula. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang adalah hijrahnya itu kepada dunia yang akan ia peroleh, yang akan ia dapatkan, awimraati yankihuha, atau wanita yang akan ia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Dijelaskan hadis ini oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, akhbara sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya, la amala, tidak ada amal, illa an niyatin, kecuali daripada niat. Secara umum amal itu tidak akan sah kecuali berdasarkan niat. Salat tidak akan sah jika tidak berniat. Makanya di antara rukun salat adalah niat. Wudu juga tidak sah kalau tidak berniat. Oleh karenanya di antara rukun wudu adalah berniat. Begitu pula dengan puasa, tidak sah jika tidak berniat. Zakat juga tidak sah jika tidak diniati. Ihram haji ataupun umrah juga tidak sah jika tidak berniat. Sehingga sebahagian ulama mengatakan sepertiga agama ada di dalam hadis ini. Artinya tidak semua ibadah itu bergantung dengan niat, tetapi hampir semua ibadah bergantung dengan niat. Ada ibadah yang tidak usah diniatkan tetapi sah dan mendapat pahala. Seperti contohnya azan. Azan adalah ibadah. Apa perlu kita berniat sebelum azan? Nawaitul azana lillahi ta'ala, kan nggak perlu, nggak harus niat. Seperti juga toharah, mensucikan najis atau beristinja setelah buang air besar atau setelah buang air kecil, nggak perlu niat. Toharah adalah bahagian daripada ibadah. Masa apabila kita akan membersihkan kotoran ayam di teras rumah, nawaitu an utahhira hadzal makana lillahi ta'ala, misalnya, aku berniat mensucikan tempat ini daripada kotoran ayam karena Allah. Enggak usah, cukup kamu hilangkan najisnya sampai sifat-sifatnya itu tidak ada lagi, baunya, rasa dan warnanya hilang, suci, walaupun tidak diniatkan. Atau setelah buang air besar
ketika akan beristinja tidak usah berniat nawaitu an astanjiya lillahi ta'ala, enggak usah, cukup bersihkan tempat keluar najis tersebut sampai suci, maka sudah sah hukum taharahnya. Tetapi kebanyakan ibadah, kebanyakan amal dalam syariat kita Islam itu tidak sah illa an niyatin, kecuali daripada berniat. Artinya harus diniatkan. Lalu kemudian beliau jelaskan lagi, wa annal insana, dan sesungguhnya manusia, seseorang itu bihasabi manawa, tergantung dengan apa yang ia niatkan, yudhabu, dia diberi pahala, wa yujza, dan dia dibalas. In khairan, jika ada niatnya itu baik, fa khairun, maka balasannya pun kebaikan. Wa in syarran, dan jika ada niatnya itu jahat, fa syarrun, maka balasannya juga adalah jahat, kejahatan. Na'udzubillah. Jadi penting sekali bagi kita untuk selalu berniat baik di dalam hati. Karena hati itu adalah wadah, tempat. Jika kita isi dengan yang baik-baik, maka wadah itu akan menjadi baik. Dan jika wadah itu baik, semua perbuatan kita juga ikut baik. Perkataan kita baik, pandangan mata kita ke arah yang baik-baik, telinga kita mendengar yang baik-baik, tutur kata pun selalu mengucapkan yang baik-baik, tangan menyentuh yang baik dan menggunakannya untuk menolong dalam kebaikan. Kemaluan dipelihara daripada kejahatan, perut juga dipelihara, jangan sampai masuk kecuali yang baik-baik. Kaki juga tidak akan melangkah kecuali kepada yang baik-baik. Kenapa? Karena wadahnya diisi dengan yang baik-baik, yaitu hati. Sebaliknya, jika niat yang ada di hati adalah keburukan, maka berarti kita telah mengisi wadah tersebut dengan keburukan pula. Na'udzubillah. Maka hati kita ibarat tong sampah yang penuh dengan kotoran. Jika kita melihat ada sampah yang bertumpuk dan berbau busuk, jika hati kita banyak menyimpan niat-niat yang tidak baik, maka hati kita jauh lebih busuk daripada sampah yang menumpuk tadi. Karena dari kejahatan tersebut, dari niat yang jahat tersebut muncul kejahatan di dalam tubuh kita. Suka mendengar yang tidak baik, orang menggibah ikut nimbrung bareng mendengarkannya. Kalau ceritanya belum selesai, dia nggak akan pergi, padahal isinya gibah semua, menjelek-jelekan orang lain. Wal'iyadzubillah. Mendengar orkesan, karaokean senang, walaupun sampai jam 1 malam itu pun terasa kurang. Giliran maulidan baru sampai jam 10 udah kuap-kuapan, ngantuk. Padahal yang didengar adalah puji-pujian kepada nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hatinya rusak, mengucapkan kalimat yang tidak baik dan seterusnya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat, kata Nabi, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad, maksudnya perbuatannya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, rusaklah pula seluruh jasad, yakni perbuatannya. Ala, ingat, kata Nabi, wahyal qalb, dia adalah hati. Segumpal daging tadi adalah hati. Faman hasunat niyatuhu, maka barang siapa bagus niatnya,
hasuna amaluhu, baguslah pula amalnya. La mahalata, tidak mungkin tidak, pasti maksudnya. Orang itu perbuatannya baik, berarti niatnya baik. Kenapa kita malam ini berhadir di majelis ta'lim? Menghadiri majelis ta'lim, menuntut ilmu agama adalah kebaikan, karena kita sudah berniat dari tadi siang. Oh, malam ini malam Jumat ya, majelisan di Masjid Nurul Huda. Itu niat, karena sudah terbesit di dalam hati, saya mau hadir nanti. Akhirnya hadirlah kita ke majelis berkat niat baik yang ada di hati kita tadi siang atau tadi sore. Itu kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini berkat niat yang ada sebelumnya. Faman waman khabuthat niyatuhu khabutha amaluhu la mahalata. Dan barang siapa yang khabuthat, buruk niyatuhu, niatnya, khabutha amaluhu, buruklah pula amalnya. La mahalata, tidak akan mustahil, pasti tidak akan tidak terjadi itu. Orang yang buruk niatnya pasti buruk amal perbuatannya. Orang yang hatinya rusak pasti rusak amal perbuatan lahiriahnya. Gak usah mengaku-ngaku, yang penting hatinya. Aurat diumbar, dibuka kemana-mana. Gak kerudungan, celana pendek, baju kaos kutang, padahal dia perempuan. Ditegur sama orang, tutup aurat. Emang kenapa? Yang penting hatinya. Enak banget ngomong seperti itu. Kamu melakukan dosa seperti itu menunjukkan bahwa hati kamu rusak. Yang penting hatinya. Emang hati kamu baik? Kalau baik gak mungkin kamu buka auratmu. Kalau hati kamu baik, pasti kamu takut kepada Allah, karena kamu tahu hukumnya. Bagaimana ancaman bagi wanita yang membuka aurat. Orang menegur untuk keselamatan kamu, untuk kebaikan kamu, kok kamu malah marah. Mending masih ada orang yang mau menegur kamu, syukur, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang menegur sama sekali, kamu tidak akan pernah mendapat teguran dan kamu tidak akan pernah sadar. Waliyadzubillah. Jadi begitu. Wa in kana fis surati thayyibah, dan sekalipun di dalam bentuk gambarannya bagus, kalau niatnya tidak baik, walaupun dalam bentuk gambaran zahirnya itu baik. Seperti apa? Kalladzi ya'malus salihati tasannu'an lil makhluqin, seperti orang yang melakukan amal soleh karena tasannu'an, yaitu dia membuat-buat amal soleh tadi, dipamerkan lil makhluqin, kepada makhluk manusia, khalayak ramai. Nah, ini juga adalah tidak baik, walaupun bentuk perbuatannya adalah sholat, tetapi niatnya adalah pamer kepada orang biar dikatakan bahwa dia ahli ibadah. Walaupun surah bentuk gambarannya baik, dia menyumbang masjid, menyumbang pesantren, majelis taklim dan lain sebagainya, tetapi tujuannya agar dikatakan bahwa dia adalah sosok yang dermawan, pemurah, dipuji dan disanjung, maka pada hakikatnya itu tidak baik. Walaupun gambaran bentuk zahirnya baik, tetap saja khabith, tetap saja buruk. Wal'iyadzubillah. Makanya setiap sesuatu yang dilakukan tulus karena Allah, dengan niat yang baik karena Allah, mukhlisina lahu ad-din, memang dituluskan, ikhlas, murni untuk Allah Ta'ala itu agama ini, maka dia akan baik dan sampai kepada Allah Ta'ala juga. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Orang yang hijrahnya tujuannya itu kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul pula. Orang yang beribadah tapi niatnya tulus karena Allah, maka ibadahnya sampai kepada Allah.
Suatu saat ada orang Badui masuk ke Masjid Nabawi dan sholat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyaksikan sholat si Badui. Dia sholat agak sedikit cepat. Tuma'ninah sih tuma'ninah, cuman agak sedikit cepat. Sehingga Sayyidina Ali mengira orang ini buru-buru sholat karena dia memikirkan dunia di hatinya, atau mungkin karena ia ingin buru-buru menyelesaikan pekerjaan duniawinya. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil tongkatnya, lalu kemudian dia menyapa Badui tersebut setelah salam dari sholatnya. Kata Sayyidina Ali sambil memegang tongkatnya, "Wahai Badui, tadi saya melihat engkau melakukan sholat dengan cepat, gak bagus kelihatannya." Melihat Sayyidina Ali memegang tongkat kayak gitu, ketakutan Badui. Kata Sayyidina Ali, "Ulangi lagi sholatmu, lakukan dengan tenang. Kenapa buru-buru kayak tadi? Ayo ulangi." Takut Badui ini. Akhirnya dia pun takbiratul ihram lagi dan sholat dengan tenang dan agak sedikit lambat dibandingkan dengan sholat sebelumnya. Sholat terus sampai kemudian salam. Sayyidina Ali tersenyum dan bertanya kepada si Badui, "Nah, begini kan enak. Ayo, saya mau tanya, mana yang lebih baik? Yang tadi barusan kamu lakukan atau yang sebelumnya yang cepat tadi?" Badui ini orangnya polos, dia lugu, tidak mungkin berbohong. Kata Badui, "Wahai Sayyidina Ali, sholat yang pertama saya lakukan ketika masuk ke dalam masjid tadi itu lebih afdol menurut saya daripada yang barusan saya lakukan." Bingung Sayyidina Ali, "Loh kok bisa begitu? Tadi kamu buru-buru sholatnya, sekarang kamu tenang." "Iya wahai Sayyidina Ali, waktu itu pertama saya masuk ke masjid dan sholat itu saya lakukan karena Allah. Tapi yang kedua kalinya ini saya melakukannya karena takut dengan tongkat yang ada di tanganmu itu. Kalau saya nggak nuruti perintahmu nanti kamu pukul saya." Oh, Sayyidina Ali langsung menggelengkan kepala. Betul juga kata Badui ini. Nah, itulah orang yang beribadah karena Allah beda dengan orang yang beribadah tasannu'an lil makhluqin. Dibuat-buat ibadahnya itu untuk pamer kepada makhluk. Jadi begitu. Perbanyak di dalam hati berniat yang baik-baik. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim." Hanya saja manusia itu dibangkitkan menurut niat-niat mereka. Makanya perbanyak niat-niat baik di hati. Ada salah seorang sufiyah, orang tua, sufi, ahli tasawuf. Sudah tua, usianya sudah senja, sudah lanjut usia, bahkan beliau hanya terbaring di atas tempat tidurnya, nggak bisa bergerak. Orang sekarang bilang stroke. Beliau mungkin sudah hampir meninggal dunia. Tiba-tiba datang orang-orang membesuknya. Orang-orang mengunjungi beliau. Ketika melihat banyak orang, kakek tua tadi mengatakan, "Inwu bina hajjan, inwu bina jihadan, inwu bina wa dzakara kada minal a'mal." Orang tua tadi tiba-tiba bilang kepada orang-orang yang mengunjunginya, membesuknya, menengoknya, kata dia, "Ayo mari bersama niat agar pergi haji bersama saya. Ayo bersama-sama kita berniat untuk jihad fisabilillah. Ayo bersama-sama kita niat bersedekah. Ayo bersama-sama kita berniat." Dia sebutkan banyak amal-amal kebaikan. Orang-orang keheranan, ini sudah meranyau atau bagaimana? Hah? Jangan-jangan sudah mengelilu ini. Mengelilu, ya kan ya? Orang Jawa bilang apa mengelilu itu? Apa ya? Hah? Apa ya? Apa? Ngelintur, ya. Ngelantur mungkin ya. Ngawur ya. Udah tua kan biasanya begitu. Loh, ini kenapa kata orang?
Akhirnya ada yang memberanikan diri dan bertanya, kakek, kok kamu niatnya seperti itu? Padahal keadaanmu tidak memungkinkan. Masa haji? Orang mau bangun dari tempat tidur aja nggak bisa. Niat jihad, megang pedang, memacu kuda, bangun berdiri aja nggak bisa. Apa maksudnya? Maka kakek tua sufi tadi tersenyum dan mengatakan, ketahuilah, walaupun saya dan kalian tidak bisa melakukannya, namun itu sudah ada di dalam hati kita. Sudah kita niatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Tidakkah kalian ingat akan hadits Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa? Maka akhirnya barulah mereka semua paham. Bahkan di dalam hadis disebutkan, innallaha amara al-hafazata bikatbi amal ibni adama al-jihad wal hajj was sadaqah falam yajidu dzalika min a'malihi faqalu inna lam najidhu min amalihi ya rab. Di dalam hadis disebutkan dalam riwayat, sesungguhnya Allah menyuruh kepada para malaikat hafazah yang mencatat amal perbuatan hamba, bahwa catat, kata Allah, untuk Bani Adam ini nih, yang satu orang ini, pahala haji, pahala jihad, pahala sedekah. Para malaikat hafazah menyanggah dan mengatakan, ya Rabb, kami tidak pernah melihat orang ini melakukan itu, kami nggak pernah menghafalkannya, kok bisa dicatat ya Rabb? Maka Allah Ta'ala menjawab kepada malaikat itu, bala, memang betul, walakinnahu nawaha, tetapi dia meniatkannya. Memang betul dia nggak pernah haji, nggak pernah jihad, nggak pernah sedekah, dia orang lemah, dia orang fakir, dia orang miskin, tapi hatinya selalu berniat, kalau seandainya saya punya uang, saya akan bersedekah. Kalau seandainya saya punya uang, saya akan pergi haji. Seandainya ada kekuatan dalam diri saya akan berjihad di jalan Allah. Dan itu dia niatkan di dalam hatinya dengan tulus, dengan keinginan dan tekad yang kuat. Tetapi tidak kesampaian. Para malaikat tidak tahu hati hamba Allah, hanya Allah yang tahu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada para malaikat, memang benar dia tidak pernah melakukan itu, tapi kalian tidak tahu bahwa dia pernah meniatkan di dalam hatinya amal-amal tersebut, dan saya maha mengetahui yang kalian tidak tahu. Oh, baru sadar para malaikat. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menukil perkataan dari kalam para ulama terdahulu. Bagaimana sih para malaikat pencatat amal itu bisa tahu bahwa si fulan melakukan amal baik sebelum melakukannya, atau si fulan ini melakukan perbuatan buruk sebelum melakukannya? Bagaimana bisa tahu? Karena niat hanya Allah yang tahu, malaikat tidak tahu. Kok bisa tahu? Kata sebagian ulama tadi, seperti yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa orang ketika dia berniat baik, itu dari tubuhnya tercium aroma wangi oleh para malaikat-malaikat. Baru berniat baik, malaikat itu sudah mencium aroma wangi dari tubuh orang ini. Catat, ini orang mau melakukan kebaikan nih, catat. Dan ketika seorang hamba berniat jahat di dalam hatinya, itu tercium dari tubuhnya bau busuk, sehingga para malaikat menciumnya. Ini mau melakukan kejahatan nih, catat. Jadi dari situ malaikat bisa mengetahui ternyata. Subhanallah. Pantas kata malaikat, kami mencium aroma wangi dari orang ini, tapi kami nggak tahu isinya apa dalam hatinya. Ternyata dia berniat jihad, haji, sedekah, padahal dia tidak mampu, tapi hatinya tulus dan berniat untuk melakukan itu semua. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada dua orang bersaudara mendapat rumah warisan dari kedua orang tuanya yang sudah wafat. Akhirnya rumah itu dibagi dua. Di lantai bawah adiknya yang menghuni, di lantai atas kakaknya yang menghuni. Kebetulan kakak beradik ini perbuatannya sangat jauh berbeda.
Si kakak ahli ibadah, si adik ahli maksiat. Sangat jauh perbedaannya. Suatu saat si kakak sedang asyik beribadah, tiba-tiba iblis membisikkan ke dalam hatinya, "Wahai anak muda, kenapa engkau habiskan masa mudamu dalam ibadah seperti ini? Coba lihat ke bawah, adikmu menghabiskan masa mudanya dalam berpoya-poya, minum minuman keras. Kamu ikuti saja perbuatan adikmu itu. Kamu masih muda. Nanti kalau sudah tua baru tobat. Masa kamu habiskan masa mudamu dengan ibadah? Belum waktunya kamu beribadah. Nanti kalau sudah punya istri, punya anak, baru kamu ibadah. Kalau sekarang jangan dulu." Rupanya dia terpengaruh dengan was-was syaitan di dalam hatinya. Ah, betul juga. Kalau gitu saya mau ikut adik saya sajalah. Pesta minuman keras di lantai bawah bersama teman-temannya. Nanti baru saya taubat. Adapun si adik yang berada di lantai bawah, setelah tadi malam selesai daripada pesta miras, dia tergeletak di halaman rumah karena mabuk berat. Ketika terbangun dari tidurnya, dia saksikan keadaannya sangat hina. Tanah penuh di sekujur tubuhnya dan celananya penuh dengan air kencing, karena rupanya tadi malam dia tidak sadar kencing di celana. Melihat keadaannya sangat buruk, sangat hina dan nista. Banyak tanah dan debu di sekujur tubuhnya, berbau alkohol. Dia merasa, ya Allah, betapa hinanya saya di dunia ini. Jangan sampai kehinaan ini akan saya alami lagi kelak di akhirat. Sementara kakak saya di lantai atas sedang asyik beribadah kepadamu. Ya Allah, sekarang juga saya akan bertaubat. Dapat hidayah dari Allah. Akhirnya si adik buru-buru pergi ke atas, ingin minta bimbingan dengan kakaknya agar bertaubat kepada Allah. Sementara si kakak juga bergegas pergi turun ke bawah dengan niat yang beda, ingin ikut-ikutan pesta miras. Si adik membawa niat baik, ingin bertaubat kepada Allah. Si kakak membawa niat yang jahat, ingin berpoya-poya minuman keras bersama adiknya. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan, si adik naik tangga, si kakak turun tangga. Keduanya saling bertabrakan dan jatuh ke lantai. Akhirnya kedua-duanya meninggal dunia. Kedua-duanya meninggal dunia. Ternyata apa yang terjadi? Ketika kedua-duanya wafat, meninggal dunia, si adik mendapat rahmat dari Allah, lalu diselamatkan daripada azab dan dimasukkan ke dalam surga. Sementara si kakak malah mendapat laknat dari Allah. Akhirnya dia berhak untuk mendapat azab di neraka. Wal'iyadzubillah. Padahal si kakak selama ini banyak berbuat baik dan beribadah kepada Allah, namun si adik selama ini banyak bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Tetapi hati keduanya ketika meninggal dunia saling berbeda. Yang ahli ibadah ketika meninggal hatinya penuh dengan niat yang tidak baik, sementara si adik ketika wafat hatinya penuh dengan niat yang baik, sehingga Allah bangkitkan mereka berdua menurut niat hati masing-masing. Subhanallah. Selamat yang adik, yang kakak malah celaka. Innamal a'mal bi khawatimiha. Makanya amal itu diukur di akhir kesudahan hidup. Mintalah terus kepada Allah husnul khatimah. Kita sekarang baik, belum tentu kehidupan terakhir dari dunia ini akan baik bagi kita. Maka dari itu terus memohon kepada Allah agar kita hidup baik dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Allah Yusuf alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran, doa beliau apa? Apa doa beliau? Alhiqni bis salih, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin.
Apa doa Nabi Yusuf? Tawaffani musliman, wafatkan saya dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan ikut sertakan saya dengan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf, Rasulullah minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Kita yang bukan nabi ini santai. Nabi bukan, Rasul bukan, gak jelas kita ini nasibnya, santai. Nabi Yusuf ketakutan sampai berdoa, tawaffani muslima, wafatkan saya dalam keadaan muslim. Siapa kira-kira yang lebih berhak untuk memanjatkan doa itu? Kita atau Nabi Yusuf? Ya jauh kita lebih berhak untuk memanjatkan doa tersebut. Udah gitu beliau tutup dengan wa alhiqni bis salihin, dan ikut sertakan saya dalam kelompok orang-orang yang soleh. Emang Nabi Yusuf bukan orang soleh apa? Kalau Nabi Yusuf bukan orang soleh, lantas kita ini apa? Kalau Nabi Yusuf bukan orang soleh, kita ini apa? Orang apa? Subhanallah. Nabi Yusuf, Nabi, Rasul, mendapat wahyu dari Allah, sering bertemu Jibril, tidak pernah merasa dirinya soleh. Ini baru 3 hari sholat tahajud bangun tengah malam, baru 1 minggu bisa puasa Senin Kamis, udah merasa paling hebat di Pandansari. Tengah malam saya bisa bangun, alhamdulillah. Sepertinya di Pandansari tidak ada yang seperti saya. Bangun tengah malam, orang-orang tidur semua nih. Saya aja yang tahajud, saya aja yang baca Quran. Baru 3 malam kamu begitu, udah kayak wali kutub. Subhanallah. Baru Senin Kamis minggu pertama kamu lakukan. Senin tadi aku puasa, Kamis ini aku puasa, alhamdulillah. Di Pandansari belum tentu ada yang bisa kayak gitu. Subhanallah, ujub namanya itu. Na'udzubillah. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf itu mengajari kita agar jangan sampai merasa menjadi orang soleh, satu. Dan yang kedua, jangan sampai merasa aman di akhir hayat. Banyak orang yang di awal mulanya soleh, ketika mati marah jadi su'ul khotimah, itu banyak. Seperti Barsiso, tahu kan Barsiso itu? Barsiso itu ahli ibadahnya, sampai-sampai ada yang mengatakan muridnya Barsiso itu bisa sholat di udara, keramat, punya karomah, sholat di udara. Muridnya, jangan tanya Barsisonya, muridnya itu wali-wali semua, hasil didiknya wali-wali, sampai ada yang sholat di udara. Barsisonya, gurunya apalagi, tapi matinya apa? Menyembah iblis, waliyadzubillah. Jadi jangan merasa aman sama sekali dengan makrullah. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengatakan, demi Allah, seandainya kaki kananku masuk surga dan kaki kiriku masih di luar, aku tidak akan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Separuh awak sudah di surga, separuhnya belum, masih belum merasa aman dari azab Allah. Sampai aku betul-betul masuk ke dalam surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru aman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru aman. Kalau masih sebelah kanan masuk surga, kiri masih di luar surga, aku masih belum merasa aman, kata Sayyidina Abu Bakar. Apalagi nang belum masuk surga sama sekali ini. Merasa aman, nanti merasa selamat. Akhirnya diajak sholat. Ya, aku sudah sampai, ikam aja sembahyang. Kamu gak ada sampai lagi. Merasa di surga sudah, merasa ahlul jannah sudah. Gak mau sholat, gak mau puasa, sudah sampai katanya. Orang Jawa bilang eling ya. Apa? Eling ya, ajaran eling. Udah sholat sebelum sholat, udah merasa ahlul jannah sudah, udah merasa dijamin masuk surga sudah, karena mengetahui nama yang satu misalnya. Ya Allah, emang Nabi Yusuf nggak tahu apa? Nabi Yusuf aja takut. Subhanallah. Ente bukan nabi, bukan rasul, ulama juga bukan, udah merasa paling hebat. Na'udzubillah min dzalik. Kita semua ini ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita.
Wa akhbara alaihi salatu wassalam, dan memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man amila lillahi, bahwasanya orang yang beramal karena Allah, ala wifqil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas sesuai dengan mengikut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana thawabuhu 'ala Allah, adalah pahalanya itu atas Allah, yakni Allah yang tanggung. Wa kana munqalabuhu, dan adalah tempat kembalinya ila ridwanillahi wa jannatih, kepada keridhaan Allah dan surganya. Fi jiwarillahi wa khiratih, di dalam jiwarillah, berdampingan dengan Allah, wa khiratih, dan masuk dalam makhluk pilihannya, dalam berdampingan dengan Allah dan dalam pilihannya Allah. Nah, itulah keuntungan orang yang beramal sesuai dengan perintah Rasulullah dan mutaba'ah, mengikut, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ketika membahas tentang salat duha, Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haytami berfatwa bahwa salat duha itu paling banyaknya 12 rakaat. Tetapi kata Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haytami, 8 rakaat lebih afdal daripada 12 rakaat. Kalau kita hitung secara kalkulasi, mestinya 12 rakaat duha lebih afdal daripada 8 rakaat. Karena jumlah rakaatnya lebih banyak. Berarti kan bacaan Fatihahnya lebih banyak, bacaan surahnya lebih banyak, tasbih dan zikirnya lebih banyak. Kok bisa 8 rakaat lebih afdal daripada 12 rakaat? Semakin lelah semakin banyak kan pahala. 12 rakaat dilakukan lebih lelah dibandingkan dengan 8 rakaat. Ternyata alasannya apa, kata Syekh Ibn Hajar al-Haytami, li'annaha al-qadrul ladzi wadhaba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena 8 rakaat itu adalah kadar yang biasa ditekuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau salat duha selalu 8 rakaat. Ya, ada yang meriwayatkan Nabi pernah melakukannya 12 rakaat, tapi hanya beberapa kali saja. Sehingga kadar sholat duha boleh dilakukan sampai 12 rakaat. Namun yang ditekuni oleh Nabi hanya 8 rakaat. Sehingga 8 rakaat lebih afdal daripada 12 rakaat. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan sholat duha sebanyak 8 rakaat, itu berarti kita mengikut kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang 12 rakaat tadi itu lebih banyak. Itu sirnya, rahasianya. Kenapa yang sedikit bisa lebih banyak pahalanya dibandingkan yang banyak? Karena yang sedikit mengikut sunnah Nabi, mengikut kebiasaan Nabi, yang banyak tadi tidak. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'atan bighairi siwak. 2 rakaat salat yang dilakukan dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan tanpa bersiwak. Kita punya teman di samping kita salat 70 rakaat. Kita hanya 2 rakaat, tapi kita bersiwak. Teman kita tidak bersiwak. Nah, kita yang hanya sholat 2 rakaat lebih besar pahalanya, lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan kawan kita yang ada di sebelah kita sembahyang 70 rakaat tapi tidak bersiwak. Kok bisa yang 2 rakaat mengalahkan 70 rakaat? Karena yang 2 rakaat dia melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi apabila sholat beliau selalu bersiwak. Sedangkan yang di sebelahnya itu tidak melaksanakan sunnah Nabi. Dia ingin melaksanakan menurut kemauannya sendiri. Akhirnya 70 rakaatnya itu dibandingkan dengan 2 rakaat temannya yang di sebelahnya jauh lebih afdal 2 rakaat ini. Karena dia melaksanakan dengan bersiwak. Sementara ini tidak bersiwak, tidak
melaksanakan sunnah Nabi. Subhanallah, rasa tepaculin tuhut 70 rakaat. Itu kayak lepas aja lutut dari kaki kita ya. Jangankan 70 rakaat, 20 rakaat tarawih aja. Naudzubillah, ya pegelnya gini-gini, wah gini kadang berhunjur-hunjur, batisnya dilonjor-lonjorin, ya pegel. Itu baru tarawih 20 rakaat, apalagi 70 rakaat. Nah, subhanallah, yang 2 rakaat tapi bersiwak lebih afdal daripada yang 70 rakaat tadi. Itulah sir mutaba'ati sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahasia dalam rangka mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man qasada ghairallahi, dan bahwasanya orang yang bertujuan selain Allah, wa amila li ghairillah, dan beramal bukan karena Allah, kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasanna'a lahu wa ra'a lahu, maka adalah pahalanya dan balasannya ada pada orang yang tasanna'a lahu, yaitu membuat-buat ibadah untuknya, wa ra'a lahu, dan riya, pamer untuknya. Jadi orang yang beramal karena makhluk, maka pinta pahala dan balasan kepada makhluk itu, jangan kepada Allah. Naudzubillah. Kamu beramal karena ingin apa? Mendapat pujian makhluk. Baik, aku kabulkan kata Allah. Akhirnya kamu disanjung-sanjung dan dipuji-puji oleh makhluk. Masya Allah, Haji Fulan itu orangnya dermawan, nih nyumbang masjid, nyumbang pondok pesantren, hebat, luar biasa. Senang kan kamu? Karena memang tujuan kamu ingin dipuji orang. Ya sudah, di akhirat kamu gak dapat pahala lagi. Ya itu sudah pujian orang tadi pahalanya. Itulah sudah balasannya di dunia. Kasihan, bangkrut di akhirat, gak punya apa-apa, gara-gara tidak ikhlas. Makanya di dalam Taurat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, kullu amalin qabiltuhu fahuwa katsirun wa in qalla, wa kullu amalin radadtuhu fahuwa qalilun wa in katsur. Setiap amal yang aku terima kata Allah, maka itu nilainya besar, banyak, walaupun sedikit. Dan setiap amal yang aku tolak kata Allah, maka itu adalah sedikit, walaupun banyak. Kan kita beramal tujuannya satu, tidak ada yang lain, supaya diterima oleh Allah, jangan sampai ditolak. Ada orang menyumbang masjid 10.000 rupiah, tetapi dia tulus karena Allah, tidak mengharapkan pujian sama sekali. Tinggal dia masukkan ke dalam celengan, selesai. Ada orang menyumbang untuk masjid 1 juta, nggak mau dia masukkan ke dalam celengan, dia langsung kasih kepada panitia. Kenapa? Supaya nanti diumumkan di hari Jumat. So kalau ke celengan nggak ada yang tahu kalau itu yang 1 juta tuh uangnya saya yang ngasih, biar ketahuan panitia, nih 1 juta buat masjid. Dari siapa? Dari Bapak Fulan. Oh ya, catat ya. Akhirnya nanti hari Jumat diumumkan, uang hasil kas masuk minggu ini adalah sekian juta rupiah. Rinciannya sebagai berikut: uang celengan sekian ratus ribu dan 1 juta dari Bapak si Anu. Udah nih, dia langsung gerak-gerakin bajunya, padahal masjidnya dingin pakai AC. Biar tahu yang di kanan dan di kirinya itu saya tuh yang dimaksud, yang disebut tadi. Udah, oh gini-gini nih badannya nih, gelisah-gelisah. Biar tahu bahwa itu saya yang dimaksud, 1 juta. Itu tahu nggak? Lebih baik yang 10.000 yang sembunyi-sembunyi tadi masukin ke dalam celengan. Itu lebih baik daripada yang 1 juta tapi pamer. Nanti kalau panitia masjid tidak menyebut namanya, dia nggak mau nyumbang lagi. Saya nggak mau nyumbang di Masjid Nurul Huda, Ustadz Muhammad kada mau menyambat ngaranku. Ntar aku mau nyumbang di masjid sana aja dah, namaku disebut di sana. Kasihan.
Kamu miskin, bukan kaya. Kamu bangkrut, bukan beruntung. Karena yang kamu harap bukan pahala Allah, tetapi pujian makhluk. Kamu dapat itu, tetapi di akhirat sudah nggak ada dapat, nggak ada jatah lagi dah. Maka pahalanya dan balasannya ada pada orang yang tasanna'alahu, yang ia membuat-buat ibadah untuknya, wara'alahu, dan pamer baginya, mimman, maka orang tersebut makhluk tadi mimman la yamliku lahu, termasuk dari kelompok orang yang tidak memiliki untuknya, wala li nafsihi, bahkan untuk dirinya sendiri makhluk itu tidak memiliki dharran, hak untuk memudaratkan, wala naf'an, dan tidak pula memiliki hak memberi manfaat, wala mautan, wala hayatan, wala nusyura, tidak bisa mematikan, tidak memiliki hak untuk mematikan, tidak memiliki hak untuk menghidupkan, dan tidak pula memiliki hak untuk membangkitkan dari kubur. Kamu beramal untuk dia, rugi kamu. Coba beramal untuk Allah. Allah yang memiliki manfaat dan mudarat, Allah yang memberi pahala dan ganjaran, Allah yang memiliki kehidupan dan kematian. Dia yang maha menghidupkan, dia yang maha mematikan, dan Allah yang punya hak untuk membangkitkan. Kenapa kamu untuk makhluk? Kenapa kamu beramal untuk orang yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali? Rugi. Wa khassal hijrata, dan beliau lanjutkan keterangan hadis tadi, wa khassal hijrata, dan Rasulullah mengkhususkan hijrah alaihi salatu wassalam, atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawat dan salam dari Allah. Jadi Nabi Muhammad mengkhususkan hijrah itu alaihi salatu wassalam min baini sairil a'mal, dari antara seluruh amal-amal lainnya. Kenapa? Tanbihan alal kulli bil ba'dhi, karena mengingatkan atas keseluruhan dengan sebahagian. Maksudnya Nabi menyebutkan lafaz sebahagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Artinya berhijrah, memenuhi perintah Allah dan Rasul, itu ibadah. Jadi lafadznya di sini memang adalah berhijrah. Hijrah adalah ibadah. Ketika para sahabat mendapat perintah meninggalkan kota Mekah dan pindah ke kota Madinah, itu perintah dari Allah dan Rasul, mereka pun melakukannya. Itu ibadah. Nah, di sini lafadznya terarah kepada hijrah. Tetapi maksudnya adalah semua ibadah. Kiaslah ibadah-ibadah yang lainnya dengan hadis hijrah ini. Artinya, kalau seseorang berhijrah karena Allah dan Rasul, saya pergi hijrah, kata sahabat misalnya di zaman itu, karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul, kamu akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya nanti di akhirat. Tapi rupanya di antara sekian banyak sahabat yang berhijrah meninggalkan kota Mekah dan pergi pindah ke kota Madinah, ada yang niatnya bukan karena Allah dan Rasul. Ini sababul wurud. Kalau Al-Quran itu namanya sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau hadis itu ada sababul wurud, asbabul wurudnya ada. Kenapa teksnya berkenaan dengan hijrah, padahal yang dimaksud semua amal ibadah? Karena waktu itu ada seorang sahabat tidak mau ikut hijrah. Dia muslim, gak mau hijrah karena dia merasa banyak punya aset berharga di kota Mekah. Kalau dia pergi, akhirnya nanti akan dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Lalu dia ingin meminang seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Kata wanita tersebut, saya tidak mau kamu kawini kecuali kamu ikut hijrah bersama Nabi. Kalau kamu mau ikut hijrah bersama Nabi, saya mau kamu kawini. Oh baik, saya akan ikut hijrah. Jadi hijrahnya dia bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena wanita. Makanya Nabi menyindir. Nabi tidak mau menyebutkan namanya. Nabi tahu itu semua. Nabi hanya menyindir. Man kana hijratuhu limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang tujuannya berhijrah adalah wanita yang akan dinikahinya, udah dia dapat itu. Dia akan menikahi wanita itu, tapi dia nggak dapat pahala, kata Nabi. Ini Nabi lagi sedang mendidik sahabat agar memperbaiki niat. Akhirnya lelaki itu pun malu. Ya Allah, ini Nabi dapat wahyu apa ya, kok tahu masalah saya? Lalu dia berusaha untuk memperbaiki niatnya. Dari sejak itu lelaki itu kemudian dijuluki Muhajir Ummi Qais.
Jadi julukannya Muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Hati-hati. Kita tuh kalau beramal gotong royong jangan karena makhluk, karena Allah ya. Karena Allah. Ini gotong royong ada yang dilirik. Gak dapat pahala itu. Ya. Lianna minal ma'lum, karena sesungguhnya termasuk daripada yang sudah diketahui inda ulil afham, di sisi orang-orang yang memiliki pemahaman, annal ikhbara, bahwasanya kabar itu laisa khassan bil hijrah, bukan khusus dengan hijrah saja, bal huwa amun, tetapi dia umum fi jami'i syara'il Islam, pada seluruh syariat-syariat Islam. Artinya kias ibadah lain yang kalau kita berniat karena Allah dan Rasul, ia akan sampai kepada Allah dan Rasul, pahalanya akan dibalas oleh Allah dan Rasul. Tetapi kalau dia beramal ibadah bukan karena Allah dan Rasul, karena dunia, dia akan dapatkan dunia. Atau karena ingin menikahi wanita, dia akan mendapatkan wanita itu, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala lagi di akhirat kelak. Jadi kias yang lainnya. Ada kaidah namanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, yang menjadi ibrah, tolak ukur itu adalah lafadznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Artinya kalau sebabnya di sini hijrah, tapi maknanya umum. Jadi bukan hanya hijrah karena perintah Allah dan Rasul saja, tetapi kias ibadah-ibadah yang lainnya juga. Salat karena Allah dan Rasul, puasa karena perintah Allah dan Rasul, zakat karena perintah Allah dan Rasul, menuntut ilmu karena perintah Allah dan Rasul. Jadi ini hijrah di sini hanya teks yang berkenaan dengan hijrah, tetapi maknanya mencakup seluruh bentuk ibadah, bukan hanya hijrah saja. Tsumma aqulu, kemudian saya katakan, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, i'lam ayyuhal muridut talib, ketahuilah wahai murid yang menuntut ilmu, wal mutawajjihur raghib, dan orang yang sedang mutawajjih, berarah tujuan, ar-raghibu yang berminat, yang gemar, maksudnya berarah tujuan dan gemar untuk bisa sampai kepada Allah. Ya tadi salik tadi namanya. Salik itu murid yang talib sedang menuntut ilmu untuk sampai kepada Allah. Wal mutawajjih, orang yang sedang menghadap ke suatu arah. War raghib adalah orang yang berminat dan gemar apa? Dalam menuntut jalan sampai kepada Allah. Annaka, ketahuilah bahwasanya engkau hina sa'altani, ketika meminta kepada saya, an ab'atha ilaika bi syai'in minal kalamil mansubi ilai, bahwa saya mengirimkan kepada sesuatu dari perkataan yang disandarkan kepada saya, lam yahdurni minhu, tidak hadir kepada saya daripada perkataan itu. Artinya ini tidak saya buat-buat. Saya ketika kamu pinta untuk membahas tentang jalan menuju Allah, itu bukan lam yahdurni, tidak ada sesuatu yang saya karang-karang sendiri. Lam yahdurni, tidak hadir kepada saya perkataan itu. Ma'arahu munasiban, yaitu yang aku lihat perkataan tersebut menurut saya sesuai lima anta bisabilih, bagi engkau yang saat ini berada di jalan itu. Kamu sekarang berjalan ingin sampai kepada Allah, ketika kamu meminta kepada saya masih belum bisa untuk menentukan perkataan apa yang harus saya sampaikan kepadamu, kata beliau waktu kamu menanyakan hal itu kepada saya. Tetapi waqad ra'aitu, dan sesungguhnya aku melihat, berpendapat, an uqayyida fusulan, bahwa saya akan menulis beberapa pasal wajizatan yang ringkas, tashtamilu ala syai'in min adabil iradah, yang mencakup atas sesuatu daripada adab-adab berkeinginan sebagai murid, bi ibaratin salisatin, dengan ibarah ungkapan kalimat salisatin yang mudah dipaham maksudnya. Nah, artinya sebenarnya ini spontanitas saja.
Jadi saya tidak mengarang, merencanakan sebelumnya. Karena kamu memintanya secara mendadak, ya saya jawabnya secara mendadak juga. Apa yang Allah Ta'ala titipkan di dalam hati saya, itu yang akan saya sampaikan ke dalam risalah ini. Makanya risalah Adab Sulikil Murid ini tipis, gak kayak kitab Risalatul Mu'awanah, tebel. Ini paling berapa bulan kita tamat. Kalau Risalatul Mu'awanah itu mungkin setahun lebih, karena majelisnya seminggu sekali. Kalau setiap hari ya cepat juga tamatnya. Ini kan seminggu sekali. Jadi begitu. Nah, ini risalah saya tidak mengarang karena sudah direncanakan sebelumnya, enggak, tapi kamu meminta. Dan saya akan menjawabnya sesuai dengan menurut apa yang ada di hati saya. Orang sekelas Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu selalu datang waridat dari Allah ke dalam hatinya setiap hari. Kalau para nabi dulu mendapat wahyu dari Allah, maka para aulia mendapat waridat dan ilham dari Allah. Kenapa waridat itu datang ke dalam hati mereka? Karena mereka banyak beribadah. Wirid itu kunci untuk mendapatkan waridat dari Allah. Kalau auratnya kuat, wiridnya kuat, waridat akan datang ke dalam hati dari Allah Subhanahu wa taala. Wallaha as'alu, dan kepada Allah saya memohon. Ini maf'ul muqaddam. Allah hanya maf'ul muqaddam. As'alunya fi'il mudhari' itu jadi amil. Kenapa bukan wa as'alullaha? Kok wallaha as'alu? Itu kalau dalam ilmu balaghah namanya lil ihtimami bih, supaya lebih diperhatikan lagi. Artinya kepada Allah saya memohon. Dengan saya memohon kepada Allah itu beda maknanya. Kalau kepada Allah saya memohon, berarti itu betul-betul berharap. Tapi kalau saya memohon kepada Allah, tidak terlalu berharap. Seperti ada orang mengatakan kepada istrinya, hanya kamu yang kupunya. Dengan aku punya kamu, beda itu. Iya. Tapi kalau hanya kamu yang kupunya, kamunya dulu baru yang kupunya disebut. Dengan aku mempunyai kamu, itu beda. Itu namanya lil ihtimami bih, supaya perhatian lebih fokus. Berarti saya ini betul-betul memohon kepada Allah. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah saya memohon. Jadi ada makna hasarnya juga di situ. Hanya kepada Allah saya memohon, an yanfa'ani, agar Allah memberikan manfaat kepada saya, wa iyyaka wasairal ikhwani, dan juga kepada engkau saudaraku dan seluruh saudara-saudara yang lainnya. Bima yuriduhu alayya, itu Allah berikan manfaat kepada aku dan kalian dengan apa yang yuriduhu, yang Allah datangkan ia alayya, atas saya, min dzalik, daripada itu keterangan-keterangan yang saya muat di sini. Makanya ini berasal dari waridat yang Allah titipkan ke hati Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau tidak merencanakan sebelumnya ini, secara spontanitas, secara refleks, waridat yang datang di hati dicatat, dibukukan sama beliau. Beruntung kita punya sanad bersambung kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau para wali kadang menitipkan sirnya kepada anak cucunya, ada juga di antara para wali menitipkan sirnya kepada murid-muridnya. Ada juga para wali yang menitipkan sirnya di dalam kitab-kitabnya, yaitu di antaranya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim, dia titipkan sirnya kepada anak keturunannya, sehingga kata beliau, jika anak keturunanku tidak ada yang sanggup menyandang sirku, aku pendam di tanah sampai ada yang sanggup, baru aku kasih lagi. Ada juga yang menitipkan sirnya kepada murid-muridnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menitipkan sirnya kepada muridnya Syekh Ali bin Abdullah Baras. Beda Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menitipkan sirnya di dalam kitab-kitabnya, di dalam syair-syairnya. Wa yusiluhu ilayya mimma hunalik, dan Allah sampaikan itu semua kepada saya. Pemahaman-pemahaman itu yang didatangkan waridat ke dalam hati juga disampaikan kepada saya, mimma hunalika, dari apa yang ada di sana. Bahwa hasbi, maka dia Allah adalah yang mencukupi aku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik perwakilan.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya membaca pasal yang pertama dari kitab Adabu Sulukil Murid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat ilmu ke dalam hati kita sebagaimana yang Allah taala titipkan ke dalam hati para anbiya, para rasul dan para aulia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dalam agama dan Allah bimbing kita untuk bisa menuju jalannya sehingga kita sampai kepadanya, karena kita semua yang hadir di sini niatnya baik dan Allah Ta'ala berjanji, wahai hamba, jika engkau mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatimu sehasta. Jika engkau mendekatiku sehasta, aku akan mendekatimu lebih cepat lagi, satu depak. Jika engkau mendatangiku berjalan, aku akan mendatangimu berlari. Artinya ketika kita hendak ingin dekat kepada Allah, Allah lebih hendak lagi ingin mendekatkan kita. Insya Allah dengan mempelajari adab sulukil murid ini, kita akan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatkan di hati dengan mantap, dengan yakin dan istiqomah. Itu penting sekali, istiqomah. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang terlewatkan dari pembahasan kitab adab sulukil murid kecuali kita menghadirinya semua, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.